Baik, saya lanjutkan untuk video sebelumnya, yaitu bab 7, Clinical Treatment Planning in External Photon Beam Radiotherapy. Introduction. Radioterapi berkas foton eksternal biasanya dilakukan dengan lebih dari satu berkas radiasi untuk mencapai distribusi dosis yang seragam di dalam volume target dan dosis serendah mungkin pada jaringan sehat di sekitar target. Volume definition. Definisi volume adalah prasyarat untuk perencanaan perawatan 3D yang penting dan untuk pelaporan dosis yang akurat. Ada yang pertama, Gross Tumor Volume atau GTV. GTV adalah tingkat dan lokasi pertumbuhan ganas yang teraba atau terlihat dan dapat dibuktikan. Yang kedua ada Clinical Target Volume, yaitu CTV. CTV adalah volume jaringan yang mengandung GTV yang dapat dibuktikan. Dan yang terakhir ada Internal Target Volume atau ETV, terdiri dari CTV ditambah margin internal. Selanjutnya, masih membahas tentang volume definition, ada PTV. PTV adalah Planning Target Volume, yaitu konsep geometris dan didefinisikan untuk memilih susunan balok yang sesuai dengan mempertimbangkan efek bersih dari semua kemungkinan variasi geometris. Selanjutnya ada organ at risk OR atau sering disebut jaringan sehat di sekitar kanker atau tumor merupakan organ yang memiliki ambang batas menerima radiasi. Selanjutnya, dose specification. Beberapa titik akhir dosimetri telah didefinisikan dalam laporan ICRU nomor 23 dan 50. Untuk tujuan ini, yang pertama, dosis target minimum dari distribusi atau histogram dosis volume atau DVH. Yang kedua, dosis target maksimum dari distribusi atau DVH. Dan yang ketiga, dosis target rata-rata, dosis rata-rata dari semua titik target yang dihitung. Rekomendasi khusus dibuat sehubungan dengan posisi titik referensi ICRU untuk kombinasi sinar tertentu. Yang pertama untuk sinar tunggal, titik pada sumbu tengah di tengah volume target. Yang kedua ada untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot yang sama, titik pada sumbu tengah di tengah antara titik masuk sinar. Untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot tidak merata, titik pada sumbu tengah di pusat volume target, dan untuk kombinasi lain dari sinar yang berpotongan, titik di persimpangan sumbu pusat. Selanjutnya, pasien data acquisition and simulation. Pertimbangan umum meliputi dimensi pasien hampir selalu diperlukan untuk waktu perawatan atau perhitungan unit monitor. Jenis evaluasi dosis menentukan jumlah data pasien yang diperlukan, misalnya DVH, membutuhkan lebih banyak informasi pasien daripada perhitungan dosis titik dosis organ. Dan landmark seperti tanda tulang atau fidusia diperlukan untuk mencocokkan posisi dalam rencana perawatan dengan posisi pada pasien. Selanjutnya, sifat data pasien. Informasi pasien yang diperlukan untuk perencanaan perawatan bervariasi dari yang belum sempurna hingga yang sangat kompleks, mulai dari jarak yang dibaca pada kulit, melalui penentuan kontur secara manual, hingga akuisisi informasi CT pada volume besar, atau bahkan fusi gambar menggunakan berbagai modalitas pencitraan. Ada perencanaan perawatan 2 dimensi dan perencanaan perawatan 3 dimensi. Untuk simulasi perawatan, yang pertama ada imobilisasi. Imobilisasi ini digunakan dalam radioterapi untuk sandaran kepala atau pemosisian pasien dalam radioterapi sinar eksternal. Masker plastik juga digunakan untuk imobilisasi pasien
Untuk yang digambar ini area otak dan kepala. Maaf, area kepala dan leher. Perangkat imobilisasi memiliki dua peran mendasar, yaitu bentuk eksternal pasien harus diuraikan di semua area di mana sinar masuk dan keluar dan di area yang berdekatan. Selanjutnya simulator, gambarnya seperti yang terlihat pada PPT. Selanjutnya, computed tomography simulator. Komponen CT simulator meliputi ada bor yang besar untuk variasi posisi pasien yang lebih besar dan penempatan aksesori perawatan dalam CT scan. Ada laser ruangan termasuk laser sagital yang dapat digerakkan memungkinkan pemosisian dan penandaan pasien. Selanjutnya ada virtual simulation. Simulasi virtual adalah simulasi pengobatan pasien hanya berdasarkan informasi CT. Selanjutnya digitally reconstructed radiograph atau DRR diproduksi dengan menelusuri garis sinar dari posisi sumber virtual melalui data CT pasien ke bidang film virtual. Selanjutnya ada perbedaan antara CT simulator dan simulator konvensional. Yang pertama ada kualitas gambar dan kontrasnya, yang kedua ada proses penentuan lapangan perawatan, yang ketiga ada kehadiran pasien, yang keempat ada fleksibilitas pengaturan beam, dan yang terakhir ada kebutuhan simulasi fluoroskopi tambahan. Masih sama mengenai bab sebelumnya, yaitu clinical treatment planning in external photon beam radiotherapy. Topik pembahasan yang pertama yaitu clinical consideration for photon beam. Untuk kurva isodosis adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang menerima dosis radiasi yang sama. Kurva isodosis biasanya dinormalisasi hingga 100% pada titik referensi, baik pada kedalaman dosis maksimum atau di isocenter, sehingga memudahkan untuk membandingkan dan memahami distribusi radiasi. Untuk gambar kurva isodosis, pada kontur transversal pasien bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada wedge. Wedge ini bagian-bagiannya ada heel, yaitu bagian tebal dari wedge, dan two, bagian tipis dari wedge. Lalu sudut wedge ini didefinisikan sebagai sudut antara garis isodos 50% dan garis tegak lurus pada sumbu pusat sinar. Sudut wedge umumnya berkisar antara 10 derajat hingga 60 derajat. Selanjutnya ada wedge factor atau WF. WF adalah rasio dosis pada kedalaman tertentu, biasanya Zmax di sumbu pusat sinar dengan wedge dibandingkan dengan dosis tanpa wedge. Fungsinya ini digunakan dalam perhitungan monitor units untuk mengompensasi pengurangan transmisi sinar yang disebabkan oleh wedge. Selanjutnya ada bolus dan filter kompensasi. Bolus adalah material yang menyerupai jaringan tubuh dan ditempatkan di permukaan kulit untuk dua tujuan. Yang pertama untuk meningkatkan dosis di permukaan kulit dan untuk menggantikan jaringan yang hilang. Sedangkan filter kompensasi merupakan material yang digunakan untuk mengubah distribusi dosis radiasi agar sesuai dengan kebutuhan tanpa mengurangi efek perlindungan kulit. Materi selanjutnya yaitu koreksi untuk ketidakteraturan kontur. Yang pertama, menggunakan metode pergeseran isodosis. Yang kedua, metode koefisien atenuasi yang efektif. Yang ketiga, metode rasio jaringan udara. Selanjutnya, ada koreksi untuk ketidakhomogenan jaringan. Yang pertama, menggunakan metode rasio jaringan udara. Yang kedua, metode hukum Diabato. Yang ketiga, metode rasio jaringan udara ekuivalen. Dan yang keempat, metode pergeseran isodos. Selanjutnya ada kombinasi balok dan aplikasi klinis. Pada materi yang pertama, pembobotan dan normalisasi. Distribusi dosis untuk beberapa balok dapat dinormalisasi menjadi 100%. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap berkas memiliki bobot yang sama. Yang kedua, jarak sumber ke permukaan tetap versus teknik isosentris.
Teknik SSD tetap memerlukan pemindaian pasien sehingga kulit berada pada jarak yang benar. Teknik isosentris memerlukan penempatan pasien sedemikian rupa sehingga target biasanya berada pada isosentri. Selanjutnya yang ketiga, sinar paralel berlawanan. Sinar paralel yang berlawanan mengatasi kesulitan penurunan gradien dosis karena masing-masing sinar. Selanjutnya ada beberapa sinar koplanar. Beberapa sinar koplanar dapat direncanakan dengan menggunakan pendekatan dua dimensi pada satu bidang. Selanjutnya ada teknik rotasi. Teknik rotasi menghasilkan daerah yang relatif terkonsentrasi dengan dosis tinggi di dekat isosentrum. Selanjutnya ada beberapa sinar non-koplanar. Sinar non-koplanar muncul dari sudut meja yang tidak standar yang digabungkan dengan angulasi gentri. Selanjutnya ada pencocokan bidang. Pencocokan bidang pada kulit adalah teknik penyambungan bidang yang paling mudah. Karena divergensi sinar, hal ini akan menyebabkan overdosis jaringan yang signifikan pada kedalaman dan hanya digunakan di daerah di mana toleransi jaringan tidak diganggu. Pembahasan yang kedua yaitu treatment plan evaluation. Untuk evaluasi rencana perawatannya, alat-alat yang digunakan yaitu kurva isodosis, bidang ortogonal dan permukaan isodos, statistik, distribusi dosis, DVH diferensial, dan DVH kumulatif. Kurva isodosis digunakan untuk mengevaluasi rencana pengobatan pada satu bidang atau beberapa bidang pada pasien. Isodosis yang menutupi pinggiran target dibandingkan dengan isodosis di isosenter. Selanjutnya, bidang ortogonal dan permukaan isodosis. Bisa dilihat pada gambar untuk bidang ortogonal dan permukaan isodosisnya. Selanjutnya, statistik dosis. Dosis yang dapat dihitung yaitu ada dosis minimum terhadap volume, dosis maksimum terhadap volume, dosis rata-rata terhadap volume, dosis yang diterima paling sedikit 95% dari volume, dan volume yang diiradiasi minimal 95% dari dosis yang ditentukan. Selanjutnya jenis-jenis histogram dosis volume. Yang pertama ada histogram dosis volume langsung, dan yang kedua ada histogram dosis volume kumulatif. Selanjutnya, alasan tampilan DVH kumulatif lebih populer, yaitu komputer menghitung volume target yang menerima setidaknya dosis tertentu dan memplot volumenya. Semua plot DVH kumulatif dimulai pada 100% volume untuk 0 gray, karena seluruh volume setidaknya tidak menerima dosis. Ini merupakan contoh grafik DVH. Selanjutnya, evaluasi pengobatan. Pada evaluasi pengobatan terdiri dari memverifikasi portal pengobatan dan melakukan dosimetri in vivo melalui penggunaan dioda. Pembahasan yang selanjutnya ada treatment time and monitor unit calculation. Untuk waktu perawatan dan perhitungan unit monitor, di sini menggunakan dua teknik, yaitu teknik SSD atau Source to Skin Distance yang merupakan teknik penyinaran yang diberikan pada jarak tertentu dari sumber radiasi ke permukaan tubuh. Dan yang kedua yaitu teknik isosentris, merupakan teknik perencanaan dan pemberian dosis radiasi di mana berkas radiasi diarahkan dari berbagai sudut menuju titik pusat di dalam tubuh pasien. Perbedaan keduanya yaitu teknik SSD menghasilkan distribusi isodosis yang diatur oleh PDD atau percentage depth dose, sedangkan teknik isosentris menghasilkan distribusi yang diatur oleh TMR atau tissue maximum ratio. Selanjutnya, perhitungan waktu perawatan dan unit monitor untuk pengaturan jarak sumber ke permukaan yang tetap. Untuk perhitungannya bisa dilihat pada gambar dan PPT-nya. Selanjutnya, normalisasi distribusi dosis. Normalisasi distribusi dosis adalah proses mengkalibrasi atau menyesuaikan distribusi dosis radiasi sehingga sesuai dengan target dosis yang diinginkan. Distribusi dosis dapat dinormalisasi dengan berbagai cara yang berbeda. Selanjutnya, pencantuman parameter keluaran dalam distribusi dosis. TPS atau Treatment Planning System berfungsi untuk memperhitungkan beberapa parameter dosimetrik dalam distribusi dosis yang mempengaruhi output berkas, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengoreksi keluaran berkas saat melakukan perhitungan pengaturan monitor. Untuk perhitungan waktu perawatan unit orthovoltage dan cobalt 60, untuk unit orthovoltage
Dan unit teleterapi Cobalt 60 dilakukan dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya pada mesin foton dengan tegangan tinggi. Keluaran yang sering ditetapkan untuk Linek yaitu centigrade atau unit monitor, sedangkan untuk unit Cobalt 60 yaitu centigrade per menit. Selanjutnya, bab 8 yaitu berkas elektron, fisik, dan aspek klinis. Untuk topik pembahasannya, yang pertama distribusi dosis kedalaman sumbu pusat dalam air, yang kedua parameter dosimetri berkas elektron, dan yang ketiga pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron. Yang pertama untuk distribusi dosis kedalaman sumbu pusat dalam air. Untuk umum kurva dosis kedalaman sumbu tengah untuk berkas elektron berbeda dari berkas foton. Seperti yang terlihat pada gambar, berkas elektron megategangan mewakili yang penting modalitas pengobatan dalam radioterapi modern, seringkali memberikan pilihan unik dalam pengobatan superficial tumor. Elektron telah digunakan dalam radioterapi sejak awal 1950-an. Untuk dosis kedalaman persentase sumbu pusat berkas elektron, kurva menunjukkan karakteristik berikut, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, hukum kuadrat terbalik atau posisi sumber virtual. Berbeda dengan berkas foton yang memiliki fokus berbeda yang terletak pada target sinar X akselerator, berkas elektron tampaknya berasal dari titik di ruang angkasa yang tidak bertepatan dengan foil hamburan atau jendela keluar akselerator. Selanjutnya, hubungan hukum kuadrat terbalik bisa dilihat pada gambar untuk perumusannya, dan untuk kemiringan yang diukur dari plot linear juga rumusnya bisa dilihat pada gambar, serta SSD efektif. Selanjutnya konsep jangkauan berdasarkan dikelilingi oleh medan gaya kolom, partikel bermuatan saat mereka menembus ke dalam penyerap menghadapi banyak interaksi kolom dengan elektron orbital dan inti penyerap. Akhirnya partikel bermuatan akan kehilangan semua energi kinetiknya dan berhenti pada kedalaman tertentu dalam media penyerap yang disebut rentang partikel. Rentang CSDA adalah kuantitas yang dihitung yang mewakili panjang jalur rata-rata di sepanjang lintasan elektron. Selanjutnya ada pertimbangan klinis dalam terapi berkas elektron. Terapi berkas elektron biasanya diterapkan untuk pengobatan penyakit superficial atau subkutan untuk memaksimalkan penghematan jaringan sehat di luar tumor, sementara pada saat yang sama memberikan cakupan target yang relatif homogen. Untuk ukuran medan yang lebih besar dari jangkauan praktis berkas elektron, kurva PDD tetap konstan dengan bertambahnya ukuran medan, karena elektron dari pinggiran medan tidak tersebar secara memadai untuk memberikan kontribusi pada dosis kedalaman sumbu pusat. Kurva isodosis adalah garis yang melewati titik-titik dengan dosis yang sama. Kurva isodosis biasanya digambar pada interval reguler dari dosis yang diserap dan dinyatakan sebagai persentase dosis pada titik referensi yang biasanya diambil sebagai titik Z-max pada sumbu pusat berkas. Selanjutnya, istilah penumbra secara umum mendefinisikan wilayah di tepi berkas radiasi di mana laju dosis berubah dengan cepat sebagai fungsi dari jarak dari sumbu pusat berkas. ICRU telah merekomendasikan bahwa garis isodosis 80% dan 20% digunakan dalam penentuan penumbra fisik. Selanjutnya, pembentukan medan. Pembentukan medan untuk berkas elektron selalu dicapai dengan aplikator elektron yang dapat digunakan sendiri atau bersamaan dengan blok pelindung atau potongan khusus. Selanjutnya, koreksi permukaan tidak rata. Koreksi isodos akibat bentuk pasiennya tidak rata. Salah satu situasi yang sering dijumpai dalam terapi berkas elektron adalah ketika ujung kerucut perawatan tidak sejajar dengan permukaan kulit pasien. Hal ini dapat mengakibatkan celah udara yang tidak merata, dan koreksi harus dilakukan pada distribusi dosis untuk mempertimbangkan permukaan yang miring.
Selanjutnya ada bolus. Bolus yaitu bahan yang setara dengan jaringan. Selanjutnya ada koreksi inhomogenitas. Distribusi dosis dari sinar elektron dapat sangat dipengaruhi oleh adanya inhomogenitas jaringan seperti paru-paru atau tulang. Dosis di dalam inhomogenitas ini sulit untuk dihitung atau diukur, tetapi efeknya pada distribusi di luar inhomogenitas dapat dihitung. Selanjutnya ada kombinasi sinar elektron. Sinar elektron dapat disandingkan dengan bidang elektron yang berdekatan atau dengan bidang foton yang berdekatan. Untuk bidang elektron yang disandingkan, ketika menyanding bidang elektron, penting untuk mempertimbangkan karakteristik dosimetri dari sinar elektron pada kedalaman. Sinar elektron yang berdekatan harus sejajar satu sama lain. Secara umum, sebaliknya menghindari bidang elektron yang berdekatan. Tapi jika perawatan untuk bidang ini benar-benar diperlukan, beberapa dosimetri film dasar harus dilakukan di persimpangan sebelum perawatan untuk memverifikasi bahwa tidak ada area dosis tinggi atau rendah yang hadir. Untuk elektron terapi treatment planning, sinar elektron sulit untuk dimodelkan dan algoritma jenis tabel pencarian tidak memprediksi dosis dengan baik untuk sudut datang yang miring atau antarmuka jaringan. Cara yang paling akurat untuk menghitung distribusi dosis sinar elektron adalah melalui teknik Monte Carlo. Materi selanjutnya yaitu kalibrasi foton dan berkas elektron. Foton dalam konteks ini adalah radiasi elektromagnetik yang digunakan dalam radioterapi. Berkas elektron juga digunakan dalam radioterapi, terutama untuk pengobatan tumor yang dekat dengan permukaan kulit. Teknik kalibrasi. Teknik kalibrasi ini ada 3, yaitu kalorimetri, dosimetri Fick, dan dosimetri ruang ionisasi. Kalorimetri ini mengukur dosis radiasi berdasarkan peningkatan suhu dalam bahan yang menyerap radiasi. Untuk dosimeter Fick menggunakan perubahan kimiawi dalam barutan besi yang teroksidasi oleh radiasi ionisasi menjadi Fe3+. Sedangkan dosimetri ruang ionisasi mengukur dosis radiasi berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan ketika radiasi melewati gas dalam ruang tertutup. Selanjutnya, energi rata-rata perpasangan ion di udara. Ketergantungan energi, ada indikasi bahwa WR/E merupakan bergantung pada energi, terutama pada energi berkas elektron yang lebih tinggi, meskipun ketidakpastian eksperimen dan variasi rasio daya henti telah mencegah kesimpulan yang pasti. Selanjutnya ada penggunaan ruang ionisasi dalam kalibrasi klinis. Yang pertama ada kalibrasi langsung, itu mengukur air karma di udara, ruang ionisasi rongga untuk mengukur air karma di udara untuk energi radiasi, dan ruang ekstrapolasi tertanam phantom digunakan untuk dosis serapan pada berkas foton dan elektron megavoltage. Selanjutnya ada sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi. Yang pertama ada 3 komponennya, yaitu ruang ionisasi yang sesuai, yang kedua ada power supply, dan sebuah elektrometer. Selanjutnya, koreksi sinyal ruang untuk kuantitas pengaruh. Kuantitas pengaruh didefinisikan sebagai kuantitas yang bukan subjek pengukuran tetapi tetap memengaruhi kuantitas yang diukur. Contoh kuantitas pengaruh dalam dosimetri ruang ionisasi adalah suhu, tekanan, dan kelembapan udara sekitar, tegangan dan polaritas ruang yang diterapkan, arus bocor ruang, dan efek stem. Untuk studi ionic recombination loss, radiasi pengion ditempatkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama continuous radiation, yang kedua pulse beam, dan yang ketiga scanned pulse beam. Arus bocor chamber, arus bocor intrinsik gelap, arus bocor akibat radiasi, arus kabel palsu. Arus bocor chamber, efek batang adalah efek samping dari batang penyangga atau penutup pelindung ruang ionisasi yang dapat menyebabkan sinyal terlebih pada dosimeter. Terdapat 2 jenis efek batang, yaitu efek hamburan batang dan efek kebocoran batang. Penentuan dosis yang diserap menggunakan ruang ionisasi yang dikalibrasi.
keluaran foton klinis dan berkas elektron biasanya diukur dengan ruang ionisasi yang memiliki koefisien kalibrasi yang dapat ditelusuri ke laboratorium standar. Dua jenis protokol dosimetri, yang pertama ada protokol berbasis dosis serap air, yang kedua protokol berbasis skerma udara. Selanjutnya yang terakhir ada stopping power ratio. Penentuan dosis serap dalam medium menggunakan ruang ionisasi didasarkan pada prinsip Bragg-Gray yang menghubungkan dosis serap pada titik di medium air dengan dosis serap rata-rata dalam detektor udara melalui faktor proporsionalitas. Stopping power ratio ini ada dua jenis, yaitu stopping power ratio untuk berkas elektron dan stopping power ratio untuk berkas foton.